sudah biasa ya. Iya. Ya. Parah. Iya, Dan kita coba praktekkan untuk pemberian nutrisi melalui selang. Ya. Jadi ada yang tahu NGT itu apa? Singkatan dari apa? Nasogastrik. NGT itu nasogastrik tube. Naso itu berasal dari kata nasal, artinya hidung. Gastrik Lambung. lambung, ya, dari gastrik. Terus tube itu adalah selang. Jadi selang yang dimasukkan ke dalam lambung melalui hidung. Ya. Kegunaannya untuk apa? Ya, untuk ya, tindakan pemasangan selang NGT ini adalah diberikan pada pasien yang mengalami gangguan menelan, ya, gangguan menelan. Jadi indikasinya untuk pada pasien yang pertama, pasien yang tidak sadar atau koma. Yang kedua, pada pasien yang tidak mampu untuk menelan, ya. Tapi kade misal kena cuman nyeri nelan mah masih bisa ya. Kalian kalau misalnya ada radang di tenggorokan nyeri nelan, tong hoyong dipasang NGT, ya. Masih bisa makan dan minum melalui mulut, ya. Di sini indikasinya adalah untuk pasien yang tidak mampu menelan, sama sekali tidak mampu menelan, ya. Terus yang ketiga pada pasien yang mengalami masalah saluran pencernaan, ya. Kemudian pada pasien pasca operasi pada mulut, faring atau esofagus. Jadi intinya pemasangan NGT ini diberikan pada pasien yang tidak mampu atau tidak bisa makan melalui atau tidak bisa masuk nutrisi melalui mulut, ya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk pemasangan selang NGT. Ya. Yang kedua untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi pasien, ya. Yang kedua pada pasien yang kegunaan yang kedua adalah untuk nguras lambung, ya, nguras lambung atau irigasi, ya, karena adanya perdarahan lambung atau adanya keracunan, kasus keracunan, jadi dikuras gitu ya, irigasi lambung gitu ya istilahnya. Terus yang ketiga untuk mengurangi mual dan muntah setelah pembedahan. Biasanya setelah proses pembedahan ada efek samping dari anestesi, ya, dari virus, sehingga akan pasien mengalami mual dan muntah. Untuk mengurangi mual muntahnya pemberian nutrisinya itu melalui NGT, ya. Terus mencegah distensi gastret dan melakukan bilas lambung tadi, yang bilas lambung itu yang dikuras, ya. Mengambil spesimen atau asam lambung untuk pemeriksaan di laboratorium. Itu tujuan untuk pemasangan NGT. Alatnya apa saja? Alatnya ada apa saja? Kaki dan pengalas. Terus yang kedua ya, ini selang NGT-nya, ya, ada ukurannya 12, 14, 16 sama 18. Untuk dewasa dan untuk anak-anak ukurannya berbeda, ya. Semakin kecil ukurannya semakin kecil selangnya gitu, ya. Kemudian ada step 10 cc, ya. Terus ada ini yang digunakan 50 cc ini bukan spet buat suntiknya, ya. Tapi ini apa namanya, sonde.
ya untuk masuk ke nutrisinya ya. Kemudian ada Penlight ya, terus bengkok, Aslin atau gel, foam ya. Foam kecil ini berisi air, cotton bud, tisu bisi ianya, botol. Ini gelas, yang satu berisi air putih, yang satu berisi nutrisi ya. Ada nutrisi yang diberikannya sesuai diet dokter ya, sesuai diet ahli gizinya, sesuai diet pasien yang diberikan oleh ahli gizi atau dokter sarannya. Kade, kane sebelah. Sanes liwat oge, sanes. Ya. Komodin baso, entong. Ya. Baso tahu, gitu ya. Jadi nutrisinya berbentuk Air. Kayak bubur ya. bisa. Bubur biasa. Sesuai, Bu. Ya. Biasanya supaya tidak ini mah ya susu. Yang penting pasien masuk nutrisi kebutuhan. Terus ada bak instrumen berisi spoon. Ada tadi plesternya mana ya? Plesternya kakantun, nyana plester. Ya, ini gunting plester, plesternya tuh aya. Ya. Terus ada Bukan. klem. Ya. Dan ada Buku catatan. buku catatan ya. Jadi buku catatan ini adalah untuk mencatat kebutuhan nutrisi pasien, terus tindakannya diberikan tindakan pemasangan MBT atau pemberian nutrisi melalui selangnya itu nutrisinya apa, jam berapa diberikannya ya, ini dari catatannya. Atau kalau di rumah sakit mah ada buku statusnya ya dari dokter ya. Yang pertama ya dilakukan praktek verifikasi yang pertama. Verifikasi yang pertama apa yang dilakukan? Memperkenalkan nama, tujuan. Menanyakan nama pasien. Ya, memperkenalkan diri ya, lalu memperkenalkan diri, identifikasi pasien ya, identitas pasiennya, dari nama, terus umur ya, jenis kelamin, kada bisi patuker pasien ya. Terus lihat instruksi dari dokter ya, perlu dipasang NGP atau tidak ya, identifikasi pasien. Kemudian keluar, siap cuci tangan, siapkan alat, bawa alat ke dalam ruangan, lakukan verifikasi yang kedua. Apa yang dilakukan? Ya, menjelaskan tujuan dari pemasangan infus, lalu kesiapan pasiennya, ada kontrak waktunya ya. Ibu, bapak, alatnya sudah saya bawa. Tujuannya pemasangan NGT ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan bapak. Kurang lebih 10 menit saya akan melakukan tindakan tersebut. Apa ibu dan bapak sudah siap? Ya. Kalau sudah siap, kita persiapkan diri ya. Ada bawa kursi ya? Di pangku ke ibu. Di pangku ke ibu. Pasiennya di pangku. Pasiennya di pangku. Timang Ya. Terus
Sebelum persiapan ke pasiennya kita juga harus Siapkan diri. Gak ada barak shot. sebelum Ibu pakai barak shot nanti. tidak perlu. Pakai masker sama hand screen aja. Ya, masker. Bilahun. Siapkan dulu ya. Sanes jarum ya. Jarum aja diambil. Batik pengen di sini. Wujudnya juga harus sudah kita buka. Sebelum kita pakai handphone kita siapkan Rektal teh. Mister. Iya pasienna. Jangan diinjak ini ada. Oh, atau hampura. Kalau pemasangan NGT-nya bersih ya. Si bapak dengan ini Harusnya sebelumnya disiapin dulu. Ya, sebelum kita pasang kita lihat dulu area hidung mana yang akan dimasukkan selang ya. Jadi sebelumnya kita palpas dulu terlebih dahulu apakah adanya ditekan atau tidak ya. Bisa. Tidak. Bapak ada sakit ini? Tidak. Namun pasiennya sadarnya. Terus kemudian kita langsung aja. kalau tidak sadar, kalau bernapas tetap kan ya bernapas. Paling kita cek nih. Kalau misalnya ini sebelumnya kita cek dulu di sini apakah ada massa ya, massa itu benjolan atau apa gitu ya. Terus kemudian ada kotoran atau tidak ya. Kalau misalnya oh ini tidak ada massa tapi ada kotorannya, berarti kita bersihkan terlebih dahulu. Ya, sisanya area sini nih yang akan dipasangnya. Ya. Kemudian tadi setelah dipalpasi terus dipastikan bahwa tidak ada nyeri tekan, si bapaknya sambil ditekan itu ditanya, Pak, coba yang sebelah sana bisa bernapas? Kalau bisa, kalau sini ya bisa, berarti aman ya dua-duanya. Bisa dimasukkan NGT. Kemudian kita siapkan alatnya nih, selang NGT-nya. Ya. Jadi cara
masukannya itu sampai mana Bu? Nanti kita ukur dulu ya. Bisa dari telinga ke hidung ya. Tong diantalkan tapinya. Dari hidung ke lambung ya, berarti kurang lebih sepanjang ini kita nanti yang dimasukkan, atau dari dahi langsung ke lambung ya, kurang lebih sepanjang ini ya. Kalau misalnya di sininya ada tandanya, nggak usah ditandain. Kalau misalnya tidak ada, nanti bisa kalian tandai dengan ini atau dipegang. Kalau misalnya ragu-ragu, ini bisa pakai spidol gitu ya, ditandain ya. Boleh ya. Biar nggak kejar roti. Ya. Gitu. Kemudian diklem. Ini yang ujungnya diklem ya, jangan lupa. Nggak ada Tutup ya. Tadi kurang lebih panjang ini. Nanti lah sampai lalu berikan gel. Tambahan ya, supaya tidak sakit ya, supaya tidak sakit. Bapak sudah siap Pak? Siap. Kalau sakit bilang aja ya, atau kalau sakit Bapak tarik nafas ya. Bismillah. Ya. tarik nafas Bapak. Mana itu sih Bapak terkait? Bapak coba mulutnya dibuka Pak. Dilihat juga ya di mulut, takutnya si selangnya itu ngagulung gitunya, bisa ngagulung di mulut ya. Kalau ngagulung kita tarik sedikit ya, terus tarik napas ya. Kamu coba di belakang ada mulut. Nah, kayak buat dari hidung ke mulut. Enggak. Ini teh alatnya si Ujang ini teh udah rusak. Kalau dulu main itu ada tombol-tombolnya, terus kalau ini takutnya masuk ke paru-paru atau ke lambung ya. Ujangnya udah rusak. Ujang sama Ujang. Nah, kalau misalnya kita masukkan selang itu harus sambil lihat respon pasien ya. Takutnya si selangnya itu masuk ke paru-paru ya, bisa ada gagal nafas atau misalnya pasiennya mengalami kebiruan ya. Kalau misalnya masuk ke lihat kondisi pasiennya kebiruan, kita tarik sedikit ya, atau ada responnya sesak misalnya ya, tarik sedikit lalu dimasukkan lagi. Bapak jangan nafas Tarik nafas Pak. Kalau kita yang tarik nafas. Kamu itu tuh Sakit Pak. Ya. Kayaknya saya kita sudah sampai di apa yang ditandain ya, sampai tujuan. Nah, kalau sudah ada tandanya gitu ya, sudah panjang sesuai yang tadi diukur, baru kita tes. Cara mengetes si cair selangnya ini sudah masuk ke dalam lambung atau belum, itu ada 3 cara ya, ada 3 cara. Cara yang pertama ini ada kom berisi air ya, buka klem. Kalau misalnya dimasukkan ya, kalau misalnya ada
ngabluk-bluk apa namanya tuh gelembung ya, bergelembung, berarti itu ada udaranya. Kemungkinan si selangnya masuk ke dalam paru-paru. Ya bahaya atau bahaya. Ya. Ya. Kemudian kalau misalnya ada gelembung berarti kita harus cabut lagi ya, kurang lebih 10 sampai 15 cm. Kemudian kita masukkan lagi, kita tes lagi. Kalau sudah tidak ada belukuk-belukuk atau ada gelembung udaranya, berarti itu sudah aman masuk ke dalam lambung. Kemudian tes yang kedua dengan cara ya, ini sambil dilipat dulu. Dengan cara kita sedot. Kalau misalnya ada cairan lambung berwarna kuning ya, berarti itu sudah masuk ke dalam lambung, aman ya. Kita tarik kurang lebih 10 cc. Kemudian cara yang ketiga dengan menggunakan stetoskop. Nanti dimasukin lagi cairan lambungnya. Iya. Rupanya dibawa. Ya. Ininya di simpan di daerah lambung stetoskopnya, lalu kita masukkan. Kalau ada suara duk, berarti itu sudah masuk ke Lambung. Ini memastikan saja tadi, karena kan kalau sudah dengan tes yang pertama dengan tes yang kedua itu sudah sudah masuk sebetulnya ya ke di lambungnya, tapi untuk meyakinkan ya. Jadi kalau diambil sama si petnya teh gak ada yang cairan kuning, berarti itu masuk ke paru-paru. Ya, kalau misalnya begini, ini disedot terus ketarik lagi gitu ya. Ini sedot tarik lagi. Ini kemungkinan masuknya ada udara. Ya. Kalau ada cairan berwarna kuning itu berarti sudah masuk ya. Cairan lambungnya kan korosit itu. Cairan lambungnya kan korosit. Kesini udah korosit meleleh. Enggak. Kan ada salahnya. Enggak. Jadi cairan lambung itu asam. Ya. Nah, korosifnya itu bukan kalau ke selang itu enggak bersifat korosif. Ya, biasanya kalau ke logam ya, korosif. Ya, kalau ke selang itu enggak. Nah, pemasangan selang ini tidak boleh lebih dari 1 minggu. Ya, biasanya sesuai instruksi dokter juga. Namun kalau misalnya lebih dari 1 minggu kita harus cek ya apakah si aman atau tidak. Ya. Tapi udah biasakan itu sampai 1 minggu. Kemudian kalau sudah ya ini kan ke takut lepas ya, takut lepas nanti di fiksasi.
jadi gampang lepas. Kemudian kita sekarang praktekkan bagaimana caranya memberikan nutrisi melalui selang NGT. Ya, kita siapkan dulu alat-alat atau nutrisi yang akan diberikan sesuai dengan dietnya ya. Ini ada air putih, ini ada susu ya, nutrisi ya. Ini harusnya yang lubangnya tengah ya. Ada, tapi ibu milarian di soreang mah aya pesen teu acan dong kapoe. Ya, jadi kalau yang lubangnya tengah mah sama dengan yang ini ya. Jadi nanti pas di sininya nggak ada udara gitu ya. Ini juga harusnya mah yang tengah, diangkat aja yang tengah ya, lubang tengah. Sebelum kita masukkan, ini jangan dulu dilepas ya. Ya. Kemudian pertama, Bapak siap mampa Ayana siap. Siap. Kasih dulu air putih ya, air putih. Lalu ininya dilepas. Ser. Ya, makanya ini harusnya yang lubangnya tengah, jadi biar pas atau pakai ini aja dulu ya. Ya, pakai ini aja dulu ya. Ini jadi ya, agak ke atasin sedikit ya supaya ininya ya. Jangan sampai habis ya di sini. Kalau udah mau mendekati habis, isi dengan Susu. ya sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya 10 cc atau misalnya kebutuhannya 20 cc. Ini 10 dulu. Ya, jangan sampai habis. Kalau udah mau sedikit kasih Air. bilas pakai minum. Lalu kasih lagi susu ya. Nah, kalau sudah selesai nih dibilas pakai air putih sampai si selapnya tidak ada susu yang ngendap ya. Jadi harus dibilas ya. Jangan nunggu sampai habis. Kalau udah sampai habis di sini baru kita lipat ya. Kita lipat. Ini sudah ya, kasih makannya. Kalau sudah kita bereskan. Ini kita klaim lagi, tapi kalau misalnya di rumah sakit itu aya klaim ya. Jadi kumaha yang ngikat ya nana diikat aja menggunakan diikat aja menggunakan kasa. Jadi kasa hilap ya tengah canang ya. Misalnya ini ya. Iya. Pakai kasa. Itu mami Biasanya ada ganti Tisu mah. pakai kasa ini ya harusnya ya. Pakai kasa. Asa yang asal nalinya aja gitu kan. Iya. Sama kalau kasa ini bisa nutup ini. Nutup gimana ya? Ini yang lubang ininya biar Kalau misalkan masuk udara gimana? Kembung. iya, isi kembung. Sama yang dilipat juga ini udah sebetulnya udah ini ya, Udah kuat. Ini ditutup supaya
Ya. Nih, supaya ini tidak menghalangi mulut, ini di sudah.